Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi UMKM Batik Tulis Sekar Arum dengan mata kuliah Manajemen Usaha Kecil Mikro. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati dengan NIM 2019 008270, kelas manajemen 6A07. Di slide pertama ini kita akan membahas mengenai profil usaha UMKM tersebut. Yang pertama itu nama usahanya yaitu Batik Tulis Sekar Arum. Kemudian yang kedua jenis usaha tersebut yaitu industri tekstil. Kemudian alamat usaha UMKM tersebut berada di Karangkulon, Bukirsari, Imogiri, Bantul, Kota Yogyakarta. Kemudian yang terakhir itu mengenai jumlah karyawannya di dalam UMKM tersebut yaitu 8 karyawan. Selanjutnya mengenai profil pemilik usaha UMKM Batik Tulis Sekar Arum. Yang pertama ini nama pemiliknya yang bernama Bapak Nur Ahmadi, kemudian umurnya itu 44 tahun, pendidikan terakhir yaitu MAN atau SLTA, nomor telepon 0822 4277595, kemudian ada email widiastutizuni@gmail.com. Kemudian alamatnya berada di Giriloyo RT 001 Bukirsari, Imogiri, Bantul, Kota Yogyakarta. Visi dan misi Batik Tulis Sekar Arum, yaitu yang pertama ini menjelaskan mengenai visinya. Terlebih dahulu yang pertama itu menjadikan Batik Tulis Sekar Arum menjadi wisata belanja unggulan di Kabupaten Bantul, bahkan di tingkat dunia internasional. Kemudian poin yang kedua mengenai menyelenggarakan dan mendukung koordinasi berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian dan pengembangan batik tulis. Kemudian yang ketiga itu memberdayakan potensi-potensi pengrajin batik serta membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu mengenai misinya. Misi UMKM Batik Tulis Sekar Arum ini yang pertama itu mensejahterakan kehidupan pengrajin batik dan warga sekitar Batik Tulis Sekar Arum. Kemudian yang kedua itu berupaya mendorong perkembangan kemampuan pengrajin batik dengan keberagaman jenis produksi batik. Nah, di slide kali ini kita akan membahas alat dan bahan yang digunakan dalam proses membatik. Yang pertama ini kain mori. Kain mori itu jenisnya ada primisima, prima, belacu, dan lain sebagainya. Kemudian zat pewarna batik itu ada alami dan sintetis. Kemudian lilin atau malam. Kemudian kompor itu ada dua jenis macam, yaitu kompor yang tradisional, kemudian ada kompor listrik. Kemudian ember untuk mewarna, canting, kemudian wajan, dan gawangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah UMKM Batik Tulis Sekar Arum. Batik Tulis Sekar Arum yang berada di perkampungan batik tulis di salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul ini berawal dari di mana sebagian besar penduduk menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta yang bertugas merawat makam Raja-Raja Jogja Solo yang dibangun di atas perbukitan Imogiri. Dari situ terjadi interaksi antara keraton dan penduduknya. Kemudian beberapa tokoh dari kerabat keraton memberikan pekerjaan kepada masyarakatnya sekitar, khususnya ibu-ibu sebagai buruh nyanting batik. Nah, awalnya itu demikian sampai berabad-abad lamanya penduduk Giriloyo itu menekuni batik dan masih tetap menjadi buruh serta menjual batik setengah jadi ke juragan-juragan batik di pusat kota Yogyakarta serta Keraton Jogja sampai turun-temurun seperti itu. Kemudian batik Sekar Arum ini berdiri sejak Januari pada tahun 2007 di Giriloyo, Imogiri, Bantul, tepatnya setelah peristiwa gempa bumi yang besar mengguncang kota Yogyakarta dan hampir menguburkan warisan seni serta budaya batik di daerah Imogiri tersebut. Nah, di slide kali ini kita akan memasuki manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang mengelola atau mengatur sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusia ini merupakan faktor penentu dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, itu organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya itu dikelola dan diurus oleh manusia juga.
Nah, di dalam tenaga kerja UMKM batik tulis ini, warga sekitar lokasi batik tulis Sekar Arum Giriloyo sendiri promosi dengan cara mengadakan pelatihan, kemudian pengembangan, merupakan upaya dalam mensejahterakan karyawannya. Untuk program pelatihan dan pengembangan, di sini kami ada pelatihan tentang desain, kemudian pewarnaan, ada pelatihan tentang manajemennya juga. Dan UMKM Batik Tulis Sekar Arum ini melakukan mutasi karyawan pada saat di salah satu bagian mengalami urgen akibat banyaknya pesanan konsumen. Batik Tulis Sekar Arum melakukan purna karyawan atau pensiun itu apabila karyawan itu sudah berusia 60 tahun ke atas. Dan masalah yang sering terjadi dalam sumber daya manusia ini sendiri yaitu masyarakat ini memang sudah tua, dan apabila ada pemasaran serta secara online itu mengalami lumayan sulit. Itu karena anggota di dalam batik tulis Sekar Arum ini sudah lanjut usia seperti itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, itu batik tulis itu berusaha untuk memberikan info-info dan mengajak anak muda untuk bisa bergabung di batik tulis Sekar Arum sendiri. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, menganalisis, pengorganisasian, dan mengontrol dari rencana yang sudah disepakati dari awal. Proses tersebut sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu pemasaran di dalam UMKM tersebut. Maka dari itu, hal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konsumen, baik individu maupun organisasi untuk menghasilkan kepuasan konsumen. Di dalam UMKM Batik Tulis sendiri ini telah menentukan promosinya dengan berbagai cara, yaitu seperti melakukan pameran, kemudian menggunakan brosur dan juga menggunakan media sosial juga seperti website, kemudian Instagram dan Facebook. Dan masalah apa sih yang terjadi di UMKM ini? Yaitu masalahnya itu kurang maksimalnya dalam memasarkan produk itu secara online, karena kebanyakan mereka itu dalam store atau dalam offline seperti itu. Kita akan memasuki manajemen keuangan. Di batik tulis Sekar Arum ini, dalam merencanakan keuangannya dilakukan jika terdapat barang yang telah terjual akan dimasukkan dan dicatat dalam buku kas. Kemudian upah atau gaji pengrajin sendiri itu bermacam-macam. Dalam proses batik itu ada proses ngelowongi, kemudian proses nyeceki, proses nembok, serta ngerineng. Nah, dari proses tersebut memiliki kisaran upah tersendiri. Untuk keuntungan terdapat beberapa. Untuk biaya penyusutan alat itu sekitar 5%, kemudian untuk penyediaan barang atau bahan baku itu sekitar 50%, dan selanjutnya itu untuk pengembangan yaitu ada promosi, dana sosial, dan untuk lain sebagainya. Investasi yang dilakukan pada batik tulis Sekar Arum ini merupakan investasi yang dilakukan di bank, yaitu dengan cara investasi deposito. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman anggota atau suatu karyawan di batik tulis Sekar Arum tentang cara membuat dan menginput data laporan keuangan sedetail mungkin melalui komputer atau yang sering disebut dengan Microsoft Excel. Nah, permasalahan dalam hal keterampilan keuangan yang dialami para pelaku UMKM batik tulis Sekar Arum ini adalah dalam hal menyiapkan anggaran atau laporan dalam sebuah Excel tersebut. Permasalahan dalam keterampilan keuangan yang dialami para pelaku UMKM utamanya adalah dalam hal menyiapkan anggaran. Kebanyakan pelaku atau karyawan di dalam UMKM batik tulis ini itu tidak pernah menyiapkan anggaran keuangan dalam manajemen usahanya. Slide selanjutnya mengenai manajemen produksi dalam UMKM batik tulis Sekar Arum. Manajemen produksi itu merupakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari urutan berbagai kegiatan untuk membuat barang yang berasal dari bahan baku kemudian menjadi bahan penolong lain. Di batik tulis Sekar Arum ini biasanya dalam memproduksi terdapat beberapa hal. Yang pertama dilihat dari sisi pesanan, yang kedua stok produk. Pengendalian produksi yang dilakukan di batik ini dengan cara melihat pasar, artinya dari penjualan bisa terlihat dari bulan apa biasanya tamu itu datang atau mengunjungi store,
kemudian atau melakukan transaksi. Dan seperti di masa pandemi ini jelas sekali penjualan berkurang, bahkan hampir tidak ada transaksi, maka proses produksi hampir dikatakan berhenti atau sebatas stok saja. Akan tetapi jika uang kas menipis, maka proses produksi dihentikan terlebih dahulu. Jika kas mencukupi, maka proses produksi itu dilaksanakan supaya dapat menyetok kain batik tersebut. Kemudian, setiap pengembalian kain yang telah dibatik dan sebelum diproses pewarnaan, terdapat tim untuk mengecek apakah terdapat bagian-bagian yang kurang maksimal atau kurangnya dalam mengiseni seperti itu di bagian produksi sendiri. Ini masalah yang sering terjadi itu pada masa pandemi ini, harga bahan baku itu yang melonjak naik atau yang disebut mahal. Hal yang perlu dimaksimalkan di dalam UMKM Batik Tulis Sekar Arum ini yang pertama dalam manajemen SDM-nya, yaitu yang pertama merekrut karyawan yang usianya tergolong masih muda. Yang dimaksudkan di sini ini mengingat karyawan di dalam UMKM Batik Tulis ini tergolong orang yang sudah lanjut usia, jadi di dalam UMKM ini membutuhkan anak-anak muda untuk bekerja di dalam UMKM tersebut. Kemudian yang kedua di dalam bidang pemasarannya, yang harus dimaksimalkan itu cara pemasaran produknya. Artinya dalam pemasaran produknya itu harus dimaksimalkan, karena dalam pemasaran online itu belum dikelola dengan baik di Batik Tulis Sekar Arum seperti itu. Kemudian yang ketiga itu di bidang keuangannya, yaitu memberikan pelatihan Microsoft Excel kepada karyawan di bidang keuangan. Artinya, mengingat karyawan dalam UMKM Batik Tulis ini masih kesulitan dalam membuat laporan keuangan atau laporan anggaran keuangan itu, jadi diharapkan untuk para mahasiswa atau dalam program pemerintah itu memberikan pelatihan Microsoft Excel atau membuat laporan secara online seperti itu. Dan yang terakhir itu mengenai produksinya, yang perlu dimaksimalkan itu atau usulannya yang harus lebih maksimalkan itu mencari bahan baku alternatif, karena mengingat masalah yang sering terjadi di produksi yaitu sulitnya mencari bahan baku atau bahan baku itu yang mahal di masa pandemi seperti ini, yaitu dengan cara mencari supplier yang mempunyai bahan atau bahan baku itu lebih murah, karena mengingat jika di sini itu mahal belum tentu di lainnya itu mahal juga. Jadi kita harus pintar-pintarnya untuk melihat atau mencari supplier di pasaran mana yang harganya masih stabil atau murah. Di slide ini kita membahas mengenai memaksimalkan kinerja dan omsetnya. Kita bahas mengenai kinerja terlebih dahulu. Dengan meningkatkan kinerja karyawan itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama itu dorongan motivasi dari pemilik usaha sendiri. Kemudian yang kedua itu memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang telah mempunyai kinerja yang baik. Kemudian yang ketiga itu memberikan pelatihan dan pengembangan kualitas atau kinerja karyawan supaya karyawan itu termotivasi serta skillnya itu bertambah seperti itu. Kemudian yang kedua itu dalam memaksimalkan omsetnya. Yang pertama ini meningkatkan kualitas dan berinovasi produknya. Kemudian yang kedua itu melakukan promosi secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu menambah outlet baru di berbagai daerah dengan tujuan target pasar yang baru dan pelanggan yang baru juga seperti itu. Dari hasil observasi yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa usaha kerajinan batik merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan, namun juga membutuhkan proses produksi yang cukup lama sehingga menyita banyak waktu. Batik Tulis Sekar Arum yaitu UMKM yang tetap eksis meskipun dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Usaha ini tetap bertahan dan berusaha memberikan produk yang berkualitas serta pelayanan yang baik juga. Bahkan usaha ini dapat berhasil menarik para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Yogyakarta, khususnya daerah Imogiri.
Hal ini sekaligus menjadi salah satu bukti berpengaruhnya pemasaran digital terhadap meningkatkan volume penjualan batik tulis Sekar Arum sendiri di tengah masa pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 dengan sampai sekarang. Dalam berwirausaha membutuhkan kepekaan terhadap setiap perubahan dan kondisi agar usaha yang dijalankan itu mampu bertahan, mengingat harga bahan baku yang mengalami lonjakan serta inovasi dan kreativitas itu sangat diperlukan untuk terus memperbaiki semua aspek seperti aspek produksi, aspek promosi, dan aspek pemasarannya. Seperti yang dilakukan oleh UMKM Batik Tulis Sekar Arum yang memanfaatkan segala peluang seperti pemasaran dengan menggunakan digital marketing seperti website, Facebook, dan Instagram untuk dapat lebih dikenal dan menjangkau pasar atau target yang lebih luas lagi. Namun sayangnya semua proses di atas seperti pemasaran dengan menggunakan digital marketing membutuhkan pekerja yang paham tentang teknologi. Sedangkan para pegawai mayoritas itu sudah lanjut usia. Maka dari itu UMKM Batik Tulis ini berusaha mengajak para anak muda untuk bergabung di Batik Tulis Sekar Arum. Selanjutnya kita akan membahas saran dari pembahasan di atas, yaitu yang pertama itu saran untuk pengusaha atau pemilik usahanya, yaitu untuk meningkatkan daya saing UMKM Batik Tulis Sekar Arum diharapkan mampu meningkatkan dulu produksi baik dengan menggunakan input domestik yang lebih efektif dan mampu meningkatkan penjualan produk batiknya. Kemudian saran untuk pemerintah, yaitu yang pertama itu dapat bekerja sama melaksanakan strategi pengembangan UMKM Batik Sekar Arum dengan menghindari berbagai ancaman yang ada. Kemudian yang kedua itu pemerintah memberikan pelatihan pembuatan laporan keuangan dalam kegiatan usahanya. Diharapkan karyawan di sana serta pemiliknya itu paham akan pentingnya membuat laporan anggaran atau laporan keuangan dengan sedetail mungkin. Nah, berikut ini merupakan lampiran dokumentasi surat izin berusaha, khususnya surat izin berusaha perdagangan yaitu SIUP kecil. Ini bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan atas, yaitu sebuah lampiran foto bahwa dalam usaha ini sudah memberikan izin untuk produksi atau diperdagangkan. Selanjutnya ini adalah foto-foto produk batik yang dijual di showroom atau di store Batik Tulis Sekar Arum. Ada batik tulis, kemudian batik cap, dan batik kombinasi. Nah, di slide selanjutnya ini mengenai dokumentasi atau foto ketika kelompok kami itu mengunjungi observasi serta berwawancara terhadap pemilik usaha Batik Tulis Sekar Arum. Nah, bagi teman-teman yang kepo nih dalam proses atau tempatnya itu di mana sih, atau bisa gimana sih proses dalam membuat batik itu, bisa mengunjungi YouTube yang telah linknya disediakan di sini. Kemudian nanti ada berbagai proses di dalam video tersebut. Selamat menyaksikan. Kita memasuki slide yang terakhir, yaitu penutup. Sekian, semoga video observasi yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.